Halo, Halo Dea, shalom. shalom. Ya, apa kabarnya? Baik, Puji Tuhan. Dea, puji Tuhan. Ya, ini aku mau tanya, kamu kan sekarang tinggal di Bali toh? ya. Bali sekarang keadaannya gimana Dea? Bali sekarang udah masuk ini sih, udah masuk lumayan apa sih kalau bilang ya, udah mulai normal sih. Tapi kan bukan normal balik yang kelama, bukan ya, normal new normal nih. Karena sekarang emang kalau misalnya kalau kita nggak gerak juga di Bali ini, karena kan pariwisata benar-benar mati nih, yang pariwisata terus kayak apalagi ya pekerjaan yang berhubungan sama pariwisata kan benar-benar mati karena ya itu udah balik lagi karena corona ini. Tapi sih kemarin sempat di lockdown, sempat di PSBB, sekarang udah lumayan lah, udah mulai balik pelan-pelan, Oh, step by step gitu sih. oke. Tapi sebelum pandemi kayak gini, ngapain biasanya? Kalau sebelum ada corona ya? Kalau sebelum ada corona semuanya sih normal-normal aja, biasa aja, kita semua kerja sih. Yang warga Bali Pak tetap kerja. Ada sih yang memang sekarang nih yang ada yang kerja, ada yang enggak, tergantung gitu loh. Kayak misalnya di Surabaya kayak apa sih, kayak pegawai sipil kayak gitu masih kerja sih di sini, tapi enggak tiap hari kayak gitu loh. Oh, ya. Ya Tapi ya, bisa sebulan tuh bisa 15 hari, bisa 10 hari kayak gitu, nggak full 1 bulan. Oke. Dea, aku mau tanya ini Dea. Kayak kan kalau Ya, kita tinggal di Jawa, khususnya di Sidoarjo ya, sama yang di Bali, itu kan Ya. masih banyak perbedaan sih. banyak. Coba jelasin kok perbedaan setelah kamu tinggal di Bali dengan perbedaan kamu tinggal di Sidoarjo. Oke. Perbedaannya ya, kalau perbedaannya di Sidoarjo gimana ya, sebenarnya nggak ada beda jauh sih. Kalau masalah kayak apa sih kalau bilang warga-warganya, perbedaannya karena aku kan sekarang di sini mayoritas emang orang Bali, jadi kita melihat hal-hal baru, banyak kayak orang sembahyang, terus ada upacara-upacara adat kayak gitu-gitu kan. Terus banyak sih hal-hal baru yang aku nggak tahu di Jawa, terus jadinya tahu dari sini. Dan kalau misalnya bisa dibilang masalah ekonomi di sini bisa dibilang cukup mahal lah, karena ya itu udah perbedaannya. Di Jawa masih bisa dibilang standarnya masih lumayan lah, masih normal. Kalau di Bali ini kan karena kan banyak kan juga mayoritas sudah ada minoritasnya kan bule, udah banyak yang datang ke sini. Jadi emang sih harga-harga pangan, terus kayak harga-harga apa sih barang-barang kayak gitu kebutuhan primer kayak gitu tuh emang lumayan sih di sini. Kayak contohnya nih mie goreng di Jawa kan kita 2.000 atau 2.500 sudah dapat satu ya. Di sini bisa 4.000, bisa 5.000. Dua kali lipat dong. 2 kali lipat dah. Iya. Sudah ada kayak apa ya Kang? Apalagi ya makanan sih. Kalau aku sih lebih fokus itu ngelihatnya lebih ke makanan ya. Makanan yang di Jawa biasanya 7.000, 8.000 tuh udah dapat. Di sini paling mentok apa sih kalau bilang 10.000 dia paling mentok tuh. Ada sih kayak di Jawa kan nasi kucing tuh 3.500 ya. Di sini 5.000 dia, tapi namanya bukan nasi kucing, dia namanya nasi jinggo. Oh, nasi jinggo. Kayak itu ya? Ya. Apa isinya biasanya nasi jinggo itu? Nasi jinggo ini sebenarnya kayak nasi kucing, nasi putih, terus ada kering tempenya, ada mie-nya, sama ayam disuir gitu kan. Aduh, lapar aku. Terus juga di sini kan emang bener-bener banyak full tuh apa isinya ya babi kan. Tapi aku nggak seberapa makan karena emang nggak terlalu suka juga makan. Oke. Enaknya tinggal di Bali itu apa?
enaknya tinggal di Bali kalau kita mau jalan-jalan nggak usah repot-repot jauh, nggak usah terlalu ngeluarin banyak uang, kecuali kalau memang kita mau ke tempat yang bisa dibilang lumayan tempatnya bagus gitu kan. Ada di Bali ini gini loh, sebenarnya ada dua sistem. Kalau kita mau ke tempat yang bisa dibilang kayak pantai gitu kan, dia tuh indah banget kan, pantai siapa sih kan bilang nggak indah tuh kan gitu. Ada yang biasa kita bisa hemat, kita nggak ngeluarin uang, mungkin cuma ngeluarin uang buat dia apa sih, parkir, terus mungkin kita mau beli cemilan gitu pun paling cemilan mentok-mentok tuh paling berapa 10.000 lah. Tapi ada juga pantai yang kayak jadi satu, dia sama apa sih kalau bilang ya, kayak tempat wisata kan, dan dia udah terkenal, kayak katanya terkenal di Instagram, terkenal di seluruh Indonesia, terus terkenal juga di luar negeri, itu yang saya bilang lumayan lah harganya gitu. Cuman kalau anak-anak muda di sini biasanya sih lebih banyak ke pantai-pantai yang menurut mereka bagus tapi yang biasa aja kayak gitu. Banyak nggak sih orang-orang yang misalnya orang yang luar Bali yang tinggal di Bali itu? Kalau sekarang sih banyak banget udahan, karena ya mungkin karena makin modern, karena juga di sini makin banyak lapangan pekerjaan kan, dan makin banyak orang yang minatnya tuh banyak banget sama Bali itu kayak Bali nih bisa dibilang go internasionalnya buat orang Indonesia, orang-orang bule kayak gitu loh. Oke. Karena maksudnya kan kita bisa tahu kultur-kultur yang lain, nggak harus Bali doang, kita kenal bule gitu kan, di tempat kerja atau di mana gitu. Dan di sini emang dibilang bebas, tapi tetap masih ada aturan kok, nggak sepenuhnya bebas kayak gitu. Karena kan kalau mungkin orang-orang di Jawa atau di mana gitu kan, Bali kayak gini. Sebenarnya ada positif ada negatifnya, cuman kalau dari sisi itu sih aku ngambilnya positif. Aku ya jujur, aku udah lama nih, udah hampir mau berapa tahun nih, 3 tahun di Bali, nggak pernah aku yang aneh-aneh, tetap aku jadi Andrea yang dulu di Jawa kan. Tapi ini ya logatnya agak beda ya. Ya logatnya agak beda, tapi kalau aku ketemu orang Bali, aku masih dibilang kok logatnya Jawa banget pasti. Tapi kalau aku ngomong sama orang Jawa, pasti aku diomongin kayaknya udah lama-lama logat Bali nih, tapi aku nggak bisa lo ngomong bahasa Bali sama sekali. Logatnya ya ke bawah lah, tapi kalau ngomong bahasa itu masih susah banget tuh. Ini lagi di mana Dea? Kok kayak suara angin? Aku sekarang lagi di depan rumah. Oh, depan rumah. Enak banget kayak anginnya dari tadi masuk. Kayak enak banget. Emang lagi kenceng sih anginnya. Iya. Seru banget ya kayak di Bali. Hawanya lagi mendung. Tapi nggak hujan. Kayak gitu. Oke. Banyak banget sih kalau mau diceritain tuh sebenarnya banyak banget. Cuman bingung mau mulai dari mana kayak gitu. Iya, soalnya kan Bali itu apa ya? Kalau kita yang sebagai orang awam kan pasti mengira kalau kita tinggal di Bali kayak rasanya liburan setiap hari nggak sih? Iya benar-benar. Aku awal di sini kayak emang sama mamaku juga masih kayak yang kerja. Mamaku juga masih sebelum corona lah, masih bisa dibilang ekonominya baik-baik aja, segala macamnya itu. Jalan, bisa dibilang kita jalan karena naik motor aja kalau itu paling ada deket, itu kayak cuma setengah jam, 40 menit, kayak gitu aja sih kita kalau mau ke pantai, sore-sore yuk ke pantai gitu, atau enggak, pagi-pagi lihat sunrise kayak gitu. Wih, mantap. Kemarin juga ada sih sama teman rumah nih, tiba-tiba nggak ada rencana, nggak ada apa, ke Kintamani Kintamani yuk. Ini Kintamani ini kan gunung di Bali namanya Gunung Batur kan. Itu kan ada 2 gunung, jadi 2 atau 3 aku lupa ya. Gunung Kintamani, nama daerahnya tuh Kintamani tapi gunungnya Gunung Batur. Terus sama si Gunung Agung yang di Karangasem itu kan.
Ya, tapi yang lagi populer sih di sini daerah Kintamani sama Bedugul. Jadi daerah Gunung Batur itu banyak sih peminatnya yang ke sana. Kalau di daerah rumahmu ada nggak tempat pariwisata yang deket di situ? Daerah rumahku karena aku kan di Denpasarnya nih ya, di Denpasar yang bisa dibilang tuh kota kerja, kota sibuk ya. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Kalau daerah-daerah sini mestinya deket banget ya, tapi kalau yang ditempuh sama jarak mungkin 30 menit, 40 menitan ada lah. Tapi kalau yang deket banget nggak ada. Tapi kalau aku ke Bali misalnya, tempat rekomendasi yang Mbok saranin apa? Tempat rekomendasi di Bali, pantainya dong pasti kan? Pasti. Ya pantainya, kalau pantai sih menurutku yang lagi bagus sekarang ya di Sanur. Sanur itu namanya apa ya, namanya aku lupa. Pantai Sindu sama Pantai Semawang. Di Jimbaran juga bagus, di daerah Jimbaran. Jimbaran itu pantai Balangan sama pantai apa satu lagi tuh ya, Tegalwangi namanya. Kalau yang mau jauh di daerah Karangasem itu pantai Virgin Beach. Bisa juga kalau memang mau kan ke Nusa Penida tuh. Tolembongan itu juga bagus sih. Terus apalagi ya, itu dah Gunung Batur, Kintamani itu banyak sih sebenarnya pantai-pantai yang bagus. Atau enggak yang di Canggu, banyak sih. Kalau di Canggu tuh yang sekarang viral tuh yang di Canggu yang namanya Fin Beach Club, banyak kok. Kalau di Instagram aku lihat tuh lagi terkenal, tapi itu yang bisa dibilang harganya yang lumayan. Kalau mau harga-harga yang lumayan banyak sih aku tahu, cuman kan kita anak muda nih, budgetnya yang low aja, iya, benar, jangan yang mahal-mahal. Ya, tahu banget aja. Aku mau tanya ini, aku kan browsing. Kalau di kalender Jawa sama kalender di Bali itu beda, bener nggak sih? Iya, Bali punya kalendernya sendiri emang. Katanya banyak liburannya daripada yang di Jawa, bener nggak? Banyak banget nih. Misalnya sekolah nih ya, sebelum corona, kamu sekolah misal Senin Selasa, nah tiba-tiba tahu-tahu di kalender Bali ini harus ada upacara, itu bisa Senin Selasa masuk, Rabu sampai Sabtunya dia nggak masuk dah. What? Enak banget. Nanti kadang gini, tiba-tiba masuk full, kadang hari libur ini bisa juga dibuat masuk gitu loh, paham nggak sih? Misalnya kan Senin sampai sekolah, aku nggak tahu ya di sini sekolahnya gimana, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Tapi setauku kadang kalau Sabtu Minggu itu kalau misalnya disuruh masuk, aku ngeliat dari adikku sih, masuk dah dia sekolah. Yo enak yo. Tapi emang banyak liburnya sih, emang banyak banget libur karena di sini emang dikit-dikit kan upacara, sedikit-sedikit upacara. Karena kalau nggak katanya sih kalau emang kita nggak sembahyang, nggak sembahyang dan nggak ditekunin, katanya orang Bali kayak kita bisa kena kayak gitu loh, yang nggak enaknya kayak gitu kan. Aku kayak ngomong kayak gini, aku antara tahu sama nggak tahu, jadi aku takut salah ngomong. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Iya benar. Tapi kalau orang Jawanya nggak diwajibkan ya? Nggak sih kalau orang Jawanya, kecuali gini, misalnya aku kerja di tempat kayak Krishna, tahu kan Krishna ya? Krishna Bali, oleh-oleh Krishna tuh. Sistemnya sih terserah mereka sih sebenarnya. Sistem itu kan semua yang ngatur kan kantornya sendiri-sendiri tuh, dari manajemennya sendiri-sendiri. Kalau mereka emang mewajibkan masuk dan misalnya itu hari raya dan hari upacara, itu kita diwajibin pakai baju adatnya. Kayak gitu aja, cuman ngikut pakai bajunya aja sih, nggak ada yang gimana. Cuma untuk lebih ke memeriahkan mungkin ya. Iya. Oke. Ya udah Dea, itu aja sih Dea. Thank you ya udah nyempetin waktunya. Sorry ganggu waktunya. Thank you. Salam buat keluarga. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam juga buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jumpa lagi. Iya.